wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para sederek sedanten khususon sabul bait dan saya rahmat dan menghormati, alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah kita semua bisa ditemukan kembali di rutinan, dan semoga kita bisa istiqomah untuk selalu menjalankan rutinan yang selalu tercatat sebagai amal soleh. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Kanjeng Muhammad SAW yang dengan risalahnya sampai sekarang kita bisa mengenal Islam di tanah Jawa ini. Alhamdulillah. Masih berkait dengan Muharram atau yang umum dalam istilah wong Jawa, yaitu Suro, bulan Suro, ya masak keris gak saya, sing gue gaman. Istilah Suro itu diambil kata Asuro dalam penanggalan Jawa. Kalau dalam penanggalan Hijriah itu namanya Muharram. Tapi dalam penanggalan Jawa namanya Suro. Itu kalau nggak salah penanggalan Jawa Islam itu diinisiasi oleh Sultan Agung. Sampai sekarang maka istilahnya adalah Suro. Aslinya dari kata Asuro, karena di bulan Muharram terutama di tanggal 10 Asyura itu, tanggal 10 itu ada hal-hal yang istimewa. Nah, di sini ada keterangan dalam kitab Risalah Asyura kalangan Imam Az-Zabidi. Sebenarnya ini diambil dari beberapa kitab yang namanya kumpulan kitab namanya Majmu'atul Asyura. Di dalam Majmu'atul Asyura itu ada kitab namanya adalah Risalah Asyura kalangan Imam Az-Zabidi. Nah, disederhanakan wabil jumlah wal adabi at-taslim lima roda, terkait dengan kisah-kisah yang mungkin sebagian diambil dari kisah Israiliyat. Kisah Israel itu adalah kisah-kisah zaman orang-orang terdahulu. Kalau bahasa sekian mungkin istilah dongeng. Ya. Tapi Kanjeng Nabi ketika dikonfirmasi tentang istilah kisah Israiliyat, Kanjeng mengatakan dalam bahasa Cireboneka, percaya srok belia. Ada beberapa keterangan terkait dengan itu, yaitu tentang Asyura. Di sini disebutkan waqad waroda fi fadli Asyura athatun katsirah. Terkait dengan keutamaan bulan Asyura, banyak sekali athar. Athar itu hadis-hadis. Istilah athar itu adalah ada yang mengatakan hadis sahabat namanya athar. Tapi kadang hadis Nabi juga disebut athar atau riwayat. Di antaranya adalah terkait dengan 10 Asyura itu. Dari beberapa riwayat yang disebutkan dalam kisah Israiliyat adalah di tanggal 10 Asyura annahu tiba ala adama fihi wa kana khalaqahu fi wa fi udkhilal jannah. Di tanggal 10 Asyura Musyallahku nerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi mungkin kita sudah paham tentang kisah di mana Nabi Adam alaihissalam ya ketika diperintah oleh Allah untuk wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin, untuk tidak boleh mendekati buah khuldi di surga, tapi Allah menggelincirkan nanti terkait dengan bagaimana peristiwa itu dan ditinjau dari segi tauhid mungkin ada pembahasan lain. Yang intinya adalah Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tergelincir. Kemudian beliau bertobat pada Allah dan diterima tobatnya tanggal 10 Asyura. Ada lagi disebutkan wa kana khalaqahu fihi. Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah ning tanggal 10 Asyura. Wa fi udkhilal jannah, dan di hari itu juga Allah memasukkan beliau ke surga. Itu pertama.
terkait karo Kanjeng Nabi Adam alaihis. Terus kalau romani ana riwayat. Wa kadzalika najatu Musa wa ma ma'ahu. Begitu juga terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada juga najatu Musa wa ma ma'ahu, selamat dan Nabi Musa beserta kaumnya, ya, yaitu kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun itu ya tanggal 10 Asyura. Plus di situ juga adalah yaitu wa uhriqa Fir'aun wa ma'ahu. Fir'aun juga dan bala tentaranya ya tenggelam di lautan hitam apa merah gitu. Laut Merah itu juga di tanggal 10 Asyura. Kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun juga mungkin kita sudah mengenal. Artinya beliau itu kan dikejar-kejar oleh Fir'aun, setelah Fir'aun kalah debat dan kalah adu tukang sihir bersama mujizat Nabi Musa, akhirnya kalah belenak, mengkau dikejar Nabi Musa bersama umatnya. Nah, ning kono Nabi Musa alaihissalam kepentok ning adepan laut diburi Fir'aun. Lamun film dono kasino itu kah maju kena mundur. Ya iya, dunia sing motor. Sing wis dibongkar kah? Paradis. Ya. Jadi disitulah Nabi Musa alaihissalam kepentok. Ya, kepentok, biasa wong kepepetku mana be mujizat. Ya. Nah, itu juga selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun juga tenggelam pada tanggal 10. Ini banyak kisah Nabi Musa. Ada lagi. Wa'ulida Isa alaihissalam fihi. Ya, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu juga terlahir di 10 Asyura. Ini ada catatan kaki cuma ya. Wa anna yukafaru sidna al-madi wal qabila. Ya, bisa tinggal bela. Lanjut nih. Ya, terus lanjut lagi. Wa fihi rufi'a ila sama. Dan pada tanggal itu juga setelah Asyura Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah SWT. Yang ketika itu Nabi Isa juga kepepet. Jadi ada di antara muridnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam kisah namanya Yudas ya kalau nggak salah ya. Iya, Yudas itu bukannya soalnya. Yudas itu berkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam, bersekutu dengan kalau nggak salah Romawi atau Bizantium, yang waktu itu memang penyembah banyak Tuhan atau panteisme. Nah, ya. Akhir kisah cerita, ujung-ujungnya ada Nabi Isa alaihissalam kepentok, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke langit dan Yudas itu diserupakan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yuk. Makanya Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin subbiha lahu. Dan mereka ya, orang-orang kafir itu tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam, wa ma salabuhu, dan juga mereka tidak mensalib Nabi Isa alaihissalam, walakin subbiha lahum, tapi mereka diserupakan. Jadi ada di antara muridnya yang berkhianat, yang munafik Nabi Isa itu Yudas, itu diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga dialah yang disalib, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Ada lagi. Wa fi rufa Idris makanan alian. Kemudian ini kita agak ketemu ayatnya. Di tanggal 11 Asyura juga Nabi Idris alaihissalam mendapatkan tempat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris itu adalah konon hidup di zaman para filosof awal. Ketika ilmu pengetahuan itu sangat maju. Terutama filosof awal semacam Aristoteles atau Plato. Bahkan ada yang mengatakan ya Nabi Isa ada Plato. Aristoteles itu sendiri, tapi ini masih belum masuk. Ya, belum masuk. Terus wa fi istaqarat safinatun alal judi. Kemudian di tanggal 10 Asyura itu juga safinatun Nuh, yaitu perahu Nabi Nuh juga selamat dari badai dan bertambat di sebuah gunung yang sekarang konon ada di daerah Turki. Itu juga tanggal 10 Asyura. Wa'atiyah Sulaiman al-Mulk al-Adim. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah Mulk al-Adim. Kerajaan yang besar yang Nabi Sulaiman mengatakan ya,
ya Allah berikan aku kerajaan yang la yu'ti, ya, yang tidak engkau pernah berikan kepada orang sebelum kami dan sudah kami. Mulkan aziman. Itu juga terjadi tanggal 10 Asyura. Kenapa demikian? Nah ini, karena terkait dengan tadi ada riwayat tentang Israel. Terkait dengan riwayat Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang selalu tertindas. Ya, mereka itu sangat mengidamkan mendirikan kerajaan tersendiri. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat terutama di Quran disebutkan, misalnya diawali ketika masa Nabi Ibrahim, di mana beliau juga sempat beradu terkait dengan debat terkait dengan tauhid dengan Raja Namrud. Di situ Nabi Ibrahim boleh terusir. Terus sampai pada Nabi Ishak masih biasa ke Nabi Ishak Yusuf. Ishak Yusuf. Ya. Di zaman Nabi Yusuf, nah kita juga paham orang Israel atau banyak istilah Israel sendiri itu muncul Ishak, Yakub, Yusuf. Okay? Ishak, Yakub, Yusuf. Nah istilah Israel sendiri itu muncul di penamaannya, ya, yaitu dari Nabi Yakub. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya putra dua. Yang satu adalah Ishak, yang satu adalah siapa? Ismail. Nah, kanjeng Nabi Ismail itu nanti menurunkan bangsa Arab sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kanjeng Muhammad SAW adalah aslinya percampuran. Nanti ketika Nabi Ismail nyampe di Hijaz, ya, sekarang Saudi, nah di penduduk Hijaz itu waktu itu Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya Siti Hajar, itu mereka berduaan. Kemudian ada orang bangsa Arab terdahulu, Al-Mu'arab, Arab kuno. Itu mereka berdatangan dari negeri Yaman. Kemudian mereka masuk karena tahu di situ ada mata air yaitu Zam-Zam. Mereka akhirnya mengerum dan bikin perkampungan di situ bersama Nabi Ismail. Nah, nanti dari Nabi Ismail alaihissalam perkawinannya dengan salah satu di antara bangsa Yaman itu yang Arab terdahulu, Arab Qadimah, melahirkan bangsa Arab sekarang. Jadi Nabi Muhammad adalah percampuran antara yaitu yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu ya, itu terkait dengan sejarah. Nah, terus lanjut lagi, ya. Nah, nanti Nabi Isa alaihissalam menurunkan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub menurunkan Nabi Isa dan Nabi Bani Israil yang jumlahnya banyak sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dan istilah Israel sendiri itu muncul dari nama Yakub. Jadi Yakub itu nama lain adalah Israel. Dan itu terusir. Ya, terusir. Mulai nanti zaman paceklik, di zaman Nabi Yusuf, kemudian beliau pindah ke Mesir bersama satu keluarga, yaitu Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yakub itu pindah ke Mesir. Di situ Nabi Yusuf menjadi kalau sekarang mungkin menteri urusan pangan dan bulog. Ya, dia akan jadi perdana menteri. Kemudian bangsa Israel juga dipindah boyong ke sana. Turun Nabi Yakub. Di situ beranak pinak. Nah nanti di zaman Nabi Musa, ya, dan Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf adalah raja yang tauhid, beriman pada Allah. Nah nanti digulingkan oleh dinasti Fir'aun di zaman Nabi Musa itu nantinya. Nah di zaman Nabi Musa terjadi perselisihan, akhirnya Israel itu pindah lagi hijrah atau eksodus besar-besaran. Terus itu nanti, ya, terus sampai pada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Juga Palestina waktu itu memang tanah dijanjikan sudah dikuasai oleh kalau nggak salah Romawi atau Bizantium. Itu juga terusir, terjajah. Terus sampai sekarang dalam Israel modern. Nah, di zaman itu di Palestina mereka sudah tercerai, ya, sampai ke Madinah ada 2 kabilah dari suku Yahudi, bangsa Yahudi. Terus sampai ke Eropa juga ada. Nah di zaman Hitler mereka digenosida, dalam sejarah. Walaupun katanya pelayan victim, ya. Nah, jadi sekarang kalau orang Israel pengen mendirikan kerajaan Israel, memang iya. Sebab dulu di zaman Nabi Daud alaihissalam itu mendirikan kerajaan Israel. Sampai zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Daud Sulaiman. Nah,
Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan bangsa Israel itu sangat luas kekuasaannya sampai Nabi Sulaiman adalah nabi yang bernabi dan sakti, kemudian kaya, gagah ganteng, sakti, rabi ake. Nah, zaman itu, ya. Nah ini pemberian mulkan aziman oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam terjadi pada tanggal 10 Asyur. Nah, itu urut sejarah nanti kita ngobrol lagi. Ya, lanjut mana? Wa ukhrija Yunus min batnil hud. Kemudian di tanggal 11 Asyura juga Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan hud, macam-macam ikan paus besar itu ya, ikan paus. Itu juga tanggal 10 Asyura. Mungkin kita sudah tahu sejarah gimana Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan hud ya. Nah, beliau itu mungkin sedikit mengkel, putus asa ngajak orang asing, sehingga langkah sing gelem akhirnya di pinggir laut, kemudian numpak perahu ya, perahu akhirnya penumpang barep oleh beliau nyemplung dicemplungaken dipangan iwak hud. Nah, di situ Nabi Yunus alaihissalam tobat atas mungkin atas kaburnya beliau ya, putus asanya beliau dari dakwah yang kayak gagal maning. Tapi nanti terkait dengan itu akan ada pembahasan tentang tauhid, tentang sifat Nabi. Ya. Nah, diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari Hud juga tanggal 10 Asyura. Baru dabasoru Yakub. Nah, Nabi Yakub juga dikembalikan matanya yang konon buta itu juga tanggal 10 Asyura. Jadi seperginya Nabi Yusuf alaihissalam ya, dari beliau itu menangis sampai konon basornya itu adalah matanya buta. Kemudian di situ Nabi Yusuf alaihissalam ya memerintahkan saudaranya, karena sudah ketemu saudaranya ya, sudah kembali bawa baju ini, kata Nabi Yusuf, idhab bi qamisi hada ya'ti naka basil, kalau nggak salah ya. Wahai saudara-saudaraku, bawa komisku itu, bawa baju kurungku itu, bawa gamisku itu ke bapakku. Kemudian usapkan ke muka bapakku, maka insya Allah bapakku akan, atau Nabi aku akan bisa melihat. Nah dari sini ya, dari idhab bi qamisi hada ya'ti naka basil itu, istilah tabaruk itu menjadi sesuatu yang boleh. Jadi ngalap berkah itu sah-sah saja. Ya. Apa bedanya baju gamis Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan baju jasa kita? Ada kain. Kabare kita masih membuat tukang akeh dosa Nabi Yusuf wongkang bersakin dosa. Jadi ketempelan. Maka keberkahan dari gamis Nabi Yusuf alaihissalam itu dilalah yang juga mukjizat. Mata penglihatan dari Nabi Yakub itu bisa pulih kembali. Disinilah sing arane tabaruk itu sesuatu yang sah, bukan musyrik. Ini penting gigi. Ya. Kalau berarti kudu musyrik, ya. Jadi misalnya zaman bengi ya mondok, bakal wis kiai ku selesai acara rebutan kopi wedane. Ya, karena ngalah berkah. Sampai sendale kan ngalah berkah. Ya. Ya. Ya itu, ya. Aku masih ingat, ya. Iya. Zaman kita mondok nih wetan ibu. Teman jadi gembok sih. Kiai kami ya itu unggal yang diunggal dinasi anak bae sendale hilang. Nah, akhirnya apa? Ning masjid karena tempat khusus jadi emperan cuma khusus ini nih ada stekel ada dusitik cuma satu tekel saja, satu keramik. Itu tekel khusus nggak usah sendal kiai. Pokoknya tetap hilang sendalku. Gampang juga. Kiai. Ya. Akhirnya anak bocah, ya ini karena pengurus udah ada kesel, kiai sih kesel. Cuma pengurusnya kesel. Nah itu ya. Bocah siapa sih ciri jemput sendal kiai itu? Di ini ada sih santri. Ya. Apa alasannya? Alasannya karena tabar, kalau berkah sendalik ya akhirnya dihilang akal ya. Tuku trompa sing jadi ada trompa bakya sing jempolnya mereka pentolan. Iku lamun beli latihan ke dikit atau tukang silat bisa ngego. Karena teplak bisa melakukan apa nih Melayu. Nah, setelah itu aman rumah ya kiai bakya kiai. Nah itu ya. Itu alasannya adalah kenapa? Karena tabaruk. Jadi nggak ada masalah dengan tabaruk.
asal aja tabaruk Rabi Kiai, wah bahaya ya. Selanjut lagi. Wa akhrija Yusuf minal jubi. Kemudian di tanggal 10 Asyura juga Nabi Yusuf itu diangkat oleh Allah, ya, disumurkan, nilai anak dagang terus diangkat selamat ya tanggal 10. Wa kusfa duru Ayyub alaihissalam. Di tanggal 10 itu juga Nabi Ayyub alaihissalam yang konon adalah ada penyakit kulit itu juga bersih dari penyakit itu juga tanggal 10. Intinya di tanggal 10 itu memang para nabi Allah itu dimuliakan dari berbagai macam bahaya dan penyakit sebagainya. Itu di tanggal 10. Terkait dengan puasa Asyura. Ya. Terkait dengan puasa Asyura, ini ada riwayat. Sebentar. Halaman berapa ya? Ini. Wa sallallahu qoblal hijrati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpuasa di 10 Asyura, bahkan qoblal hijrah dalam riwayat. Sebelum hijrah juga sudah ada 10 Asyura itu beliau puasa. Walama dakhalal Madinah. Dan ketika beliau itu masuk kota Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, akadda talabahu, kemudian Nabi mengukuhkan lagi untuk nuntut atau memerintahkan untuk juga tanggal 10 Asyura itu berpuasa. Tapi ada riwayat yang menyebutkan lama ra'al Yahud ta'adhamu tasamahu. Jadi ketika itu Kanjeng Muhammad SAW melihat penduduk Madinah yang dari turunan Israel, dari Bani Quraisyah itu ada dua turunan Israel di Madinah. Beliau melihat sebagian orang Israel atau Bani Israel yang ada di kota Madinah itu berpuasa tanggal 10 Asyura. Nabi bertanya, loh, itu orang Israel, Bani Israel itu pada puasa di tanggal 10 Asyura, puasa apa? Ini jelas oleh para sahabat yang ahli Madinah, ya, dari kaum Ansor. Oh, mereka orang Yahudi, turun Yahudi itu mereka berpuasa atas selamanya para nabi di tanggal 10 Asyura. Oh, ada yang mengkonon, ya wis kita puasa. Ya, kita puasa. Dan kita harus puasa. Cuma katakan Nabi, untuk membedakan dengan orang Yahudi, itu ada pembeda memang, ya. Saya sangat mengajukan sekali tanggal Sang atau Taswa juga berpuasa. Disitulah akhirnya hari 9 itu berpuasa. Bahkan Nabi mengajukan untuk diri sampai tanggal 11, tanggal 10, 11 berpuasa. Tapi selibat kan? Wis lah, bisa puasa man. Taswa 2 kali karena beda. Satu kalender, satu Ruqyatul Hilal NU. Ini kader kita puasa. Kemarin kita sudah beli susu. Ya, katanya tanggal 1 Muharram itu dianjurkan untuk minum susu. Nah, wis tuku susu ternyata pindah tanggal. Aduh, kader maning, tuku susu maning akhirnya. Double susu loro. Nah, lengkap. Kader ya. Kader. Ya. Terus terkait dengan apa saja yang dianjurkan sambil berpuasa tanggal 10 Asyura, ada beberapa keterangan. Nah, di sini ada untuk tausiul iyal. Tausiul berarti gawe seneng ning keluarga, ning tanggal 10. Kalau tradisi kita mungkin nyantuni anak ya yatim. Terkait dengan nyantuni anak yatim juga, itu juga bagian daripada anjuran dari Kanjeng Nabi, ya. Kita nggak yatim iki, Bapak silahkan. Ya. Nah, ini ada terkait dengan apa anjuran tausik, ya. Tausik. Nah, sebentar. Halaman berapa ya tadi? 75. Masih hilang. 7273. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya 80. Oh, nah ya. Jika disampaikan. Nah, ini kayak 72 kan. Nah, ini. Qala Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man wassa'ala iyalihi fi yaumi Asyura." Dan barang siapa sing sapa bewong sing jembarakan keluarga, artinya nyeneng keluarga. Ya. Ning tanggal 10 Asyura itu dianjurkan ning Kanjeng Nabi nyeneng keluarga. Sing biasa pelit ning keluarga anak Nabi tanggal 10 itu ora. Ayo piknik, ayo di kejawanan, bayar cuma 5.000 misalnya. Ya. Ayo ning di jalan-jalan ning mall. Ya. Ayo mangan di restoran. Mangan bakso misalnya. Pokoknya tanggal 10 Asyura dianjurkan untuk tausiul iyal.
yang nyenang keluarga piknik, healing atau apa, family day. Saya itu kan Nyeneng bela. jenengan ya. Ya, ya. Itu yang saya alami. Itu pokoknya nyenang keluarga tapi masa piknik kempong kan ya. Ya wis lah. Apa jari siro? Puasa Pak Ji maksudnya puasa. Iya, ya wis kono lah Pak Jari lah. Nah, balik maning ya. Man wasa'ala ayali fi asur fi yaumi asyura. Sapa sing jembaraken keluarga ning dina 10 Asyura wa sallallahu taala ala wa ala ila mithliha minas sana al-qabil al-mufila. Maka Allah bakal jembaraken yang bersangkutan dan keluarganya selama 1 tahun di bulan Asyura. Artinya insyaallah mendapat kejembaran di rezeki karena nyenyenan keluarga di 10 Asyura. Cuma ya bisa balik maning tahun arbe lah. Nah itu yang bok bapak ya atas dulure. Nah, atau ngajak kita mangan berapa? Iya. Terus anak maning wa anak domin lahu dan yang menanggung kata kanjeng Nabi. Sing kita sing nanggung, sing jamin. Siapa sing yang nyenang keluarga tahun Asyura maka selama setahun insyaallah bakal jembat segala-galanya. Nabi sing jamin. Wa kullu dirhamin sayunfi kuda. Fi yaumi Asyura yuridu bi ma'indallah bihasbi. Dan setiap dirham itu bilang mening Arab, menikahnya berapa? Setiap rupiah yang diinfakkan, dinafkahkan, dibelanjakan untuk tadi menyenangkan keluarga atau yang lainnya, misalnya tadi nyambung anak yatim di tanggal 10 Asyura yang tujuan adalah itu yuridu ma bi indallah, mengharapkan ridho Allah SWT, maka yuso bisa mi'ati alfin, maka terhitung sama dengan infak sab'imi'ah itu berapa? Alfi sab'umi'ah sama 700.000 dirham untuk sabilillah. Jadi 1 rupiah ibaratnya 100.000 dirham untuk sabilillah. Bela kami Gusti Allah. Wa kana indole aktsar thawaban, dan di sisi Allah itu lebih baik pahalanya daripada Islam dan bumi. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa sedekah di yaum Asyura di tanggal 10 Asyura, maka nama sedekah maka seakan dia bersedekah pada ala diri Adam, pada anak cucu Adam. Jadi sabab baik sedekah ning ulang tanggal 10 Asyura pada kalau sedekah ning anak putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sampai di nanti kiamat. Jadi momen 10 Asyura momen sedekah terutama kepada keluarga atau kepada anak yatim. Itu di pahalanya sama dengan bersedekah kepada anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam sampai pada ila yaumil kiamat. Berapa miliar tuh? Triliun kan ya? Itu Adam nih. Ini Adam, iya. Jadi semonten mau canggih pulang ngapunten ya. Barangkali ada salah keterangan. Oh iya silakan. Ya. Aku dilahirkan apa di tanggal 10 Oh bukan. Ini yang wakalakoh ya. Nabi Adam disediakan Rasulullah. Cuma kan karena zaman semua belum ada tanggalan. Oh ya ada kali ya. Maksudnya langsung jawab ya. Kita kan dukun. Kan. Iya. Kita jawab ya. Anggalanku sampai itu kan. Dulu anak kalian berapa nih kalender N? Tunggu dicetak. Iya. Jadi begini. Penanggalan itu dugaan besar itu muncul di zaman Nabi Idris alaihissalam. Istilah ilmu astronomi. Di zaman Nabi Idris alaihissalam. Zaman Nabi Idris itu ada alat namanya dulu, sekarang namanya rubuh. Ada benda terbuat dari kayu itu dulu bentuknya adalah zaman Nabi Idris itu bundar, full. Ya. Nah, dari alat itu sampai orang itu bisa diramal. Saya meramal, sudah mati sedikit ya. Itu sampai segitunya. Tapi bisa Allah merintahkan mereka Jibril, harus mereka bisa rusak dijaga. Saling tebak-menebak ya. Nah itu akhirnya Allah memerintahkan Nabi Malaikat Jibril untuk tendang ala itu. Ditendang akhirnya. Nah, akhirnya seperempat pizza. Ya. Kalau bisa full, ini seperempat bundaran. Yang sekarang namanya rubuh. Nah,
Rubuh itu kalau kita belajar ilmu hisab atau ilmu falak di pesantren itu pasti dipelajari tentang rubuh. Nah, rubuh ini benda kayu tuh Pak, cuma ini benda bisa mengetahui tinggi misalnya. Sekarang kita sudah lupa ilmu falak, ya, di bola. Dari rubuh itu bisa ketahui misalnya ketinggian Gunung Ciremai itu berapa. Ini bukan mesin, bukan apa ini, bukan teknologi. Ini teknologi sederhana. Dari rubuh itu kita bisa mengetahui ketinggian Gunung Ciremai itu berapa. Hanya dengan, jadi ada rubuh itu macam kayu seperempat lingkaran, ya, papan, kemudian di situ ada garis-garis dan ada beberapa nama, itu ada nama rasi bintang, ya, nama rasi bintang. Kemudian di situ ada pendulumnya juga, jadi kayak bandul, ada benang. Kemudian nanti menentukan titik gravitasi. Kalau udah ketemu titik gravitasi nanti bisa ketemu nanti ketinggian gunung itu atau laut itu kedalamannya berapa bisa ketahui. Bahkan yang menitang ilmu itu tadi bisa meramal. Ini dari ahli nujum. Nah, jadi kemungkinan penanggalan itu muncul di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Adam kan apa? Maka kita awal sebutkan ini adalah bagian dari kisah Israiliyat. Sing Nabi ngomong percaya Isra beliau. Oh, sekali jawabannya bisa. Itu. Agak nonton balik. Mas Budi. 10 menit. Mas Budi. Dalam. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Ya.